Saudara, hari ini kita bersyukur di dalam persiapan Natal Minggu Advent ini Tuhan mempersiapkan kita untuk kita boleh memahami bahwa maksud daripada Natal adalah seperti ini. Silakan untuk PowerPoint Muse. Sesungguhnya ada karya Kristus yang sempurna. Karya Kristus yang sempurna ini adalah merupakan satu, yaitu fokus daripada Natal. Bukan dekorasinya, bukan kalau pada zaman itu yaitu rupa-rupa yang mengelilingi sang bayi kudus itu. Nanti tanggal 18 akan dijelaskan. Sebuah kandang di goa di mana ada banyak rupa-rupa, sepertinya nggak cocok ya kalau ditransferkan pada momen saat ini dengan pernak-pernik kemerlapan. Tidak ada di sana, tetapi fokus surga itu adalah kepada yaitu kesempurnaan kasih Allah di dalam karya yaitu sang bayi Kristus. Dan inilah yang menjadi bagian di dalam pemahaman kita yang ketiga dari rangkaian akronim TULIP, yaitu Limited Atonement atau yang disebut dengan penebusan yang khusus, penebusan terbatas. Khusus ini diartikan sebagai fokus surga. Penebusan yang terbatas ini bukan penebusan untuk semua orang. Sebagai analogi kita akan memakai gambaran suami istri. Dulu para wanita bisa menjadi kandidat istri sang suami. Tetapi ketika dia memfokuskan kepada seorang pilihan, maka pilihan itulah yang memahami akan yaitu pemilihan sang suami yang spesial, yang khusus. Dengan segala karya yang dipakai, dengan segala tindakan sang suami yang akan dilakukan untuk mendapatkan istri yang adalah miliknya. Itu adalah sesuatu analogi yang masuk akal. Sepantasnya demikian. Karena itu fokus surga di dalam minggu-minggu Natal ini adalah fokusnya bukan pohon Natal, fokusnya bukan dekorasi, fokusnya bukan hal-hal yang lain. Sekalipun itu akan memperindah suasana Natal, tetapi fokus yang adalah Kristus yang sempurna, karya daripada Kristus. Perjalanan daripada Maria dan Yusuf, kemudian perjalanannya sampai kemudian nanti ke Bethlehem. Kemudian bagaimana Kristus nanti dilahirkan. Dan kemudian Kristus menjadi besar. Dan kemudian sampai menjadi domba Paskah. Itu satu karya, saudara. Dan hari ini merupakan minggu pertama Advent, di mana bagian karya pertama, cerita tentang pertemuan, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang akan difokuskan bukan kepada Maria dan Yusuf, bukan kepada malaikatnya, tetapi ceritanya adalah difokuskan untuk mengkhususkan Kristus yang sempurna. Karya Tuhan akan dilakukan dengan sempurna. Karena itu pengertian penebusan terbatas bukan pengertian yaitu untuk semua orang. Tidak. Kalau kita mengatakan bahwa apakah semua orang akan diselamatkan? Tidak. Penebusan terbatas ini adalah untuk orang yang diselamatkan, orang yang sudah dipilih. Dan dia akan mengerti bahwa kekhususan Tuhan ini terjadi kepada pilihannya dengan maksud dan tujuan. Tentunya tujuan untuk memuliakan Dia. Karena itu penebusan terbatas ini di dalam pemahaman bahwa terbatas dan fokus kepada karya Kristus yang sempurna. Sekali lagi karya ini di dalam pengertian bahwa ada tindakan, ada perbuatan Allah, ada perkara sorga. Bagaimana tiba-tiba seorang Maria yang lemah, seorang Maria yang dikatakan strata kedua di dalam golongan kemasyarakatan Yahudi. Laki-laki selalu menjadi number one, pertama, wanita secondary. Tetapi justru malaikat Allah, itu karya, saudara. Fokus daripada pemilihan
untuk memilih sesuatu yang khusus, Tuhan menyediakan alat yang khusus, Tuhan menyediakan cara yang khusus, Tuhan menyediakan perkara yang spektakuler yang manusia tidak akan pernah bisa untuk memahami. Dan itulah yang menjadi pemahaman betapa pentingnya kita menjadi tebusan yang khusus dari Tuhan. Yang kedua adalah Kristus. Di sini jelas adalah Kristus adalah Tuhan yang diurapi. Artinya pengurapan ini bukan pengurapan untuk rakyat, bukan, tetapi raja. Pengurapan raja, segala raja. Karena itu Kristus yang dikatakan yang diurapi, hanya Dia yang dikhususkan. Ada karya khusus, ada orang yang khusus, yang disebut dengan penebus yang khusus, yang datang daripada sorga, yaitu Kristus Yesus. Dan yang terakhir adalah yang sempurna. Peristiwa Natal tidak bisa dilepaskan daripada peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa kebangkitan. Semua itu menjadi sebuah karya yang sempurna kalau diambil, yaitu yang namanya diagonal, yang diambil dengan linier, titik yang awal sampai akula alfa dan omega. Kesempurnaan tidak ada celah, seperti sebuah cincin pernikahan yang tidak ada, yaitu terputusnya atau berhentinya lingkaran itu. Ini yang namanya sempurna, tak ada cacat, tak ada celah. Dan Tuhan mengkhususkan ini untuk siapa? Untuk tebusannya. Saudara, hari ini kita khususkan untuk para baptisan. Saya berharap Bapak Oki dan Ibu Henili adalah seorang yang dipilih terbatas. Dari sekian orang, dari sekian orang tua, dari sekian orang laki yang tua di Tasik. Mengapa Bapak Oki, mengapa Ibu Heni yang terpilih? Siapa yang ditebus? Kalau penebusnya itu terbatas, maka kepada siapa itu adalah juga terbatas. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ada satu pemahaman yang jelas kepada siapakah Tuhan menebus seseorang. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, kita melihat sama-sama. Minggu Advent adalah merupakan minggu persiapan bagi kedatangan Tuhan. Sehingga kita yang mengingat kembali peristiwa itu dibawa kepada satu pemahaman bahwa persiapan Natal ini adalah persiapan khusus. Untuk orang-orang khusus. Untuk miliknya khusus. Luar biasa saudara. Semoga pemahaman ini akan menggairahkan saudara menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Amin. Yohanes 10 ayat 14-15. Mari kita baca sama-sama. Akulah gembala yang, dan aku mengenal, dan dombaku mengenal, sama seperti Bapa mengenal, aku mengenal, dan aku memberikan. Saudara, jelas sekali berapa kali kata domba, dombaku, kuku, auto, milikku sendiri. Nah, ada satu kata karis, karis, auto, itu adalah kasih karunia milik Tuhan. Nah, kata milik Tuhan di sepanjang Alkitab itu selalu diberikan kepada miliknya. Hebat Tuhan itu. Tuhan adalah Tuhan yang tidak kita sangka mengatakan Tuhan itu pelit, Tuhan itu tidak bermurah. Tuhan terlalu bermurah di dalam karya rancangan narasi keselamatannya. Hanya karena kasih kemurahan Tuhan, maka manusia diselamatkan. Karena itu siapa yang ditebus? Mereka yang ditebus adalah milik pribadi Tuhan. Ada sebuah analogi, tadi sudah pernikahan. Pernahkah saudara ke tukang gadai? Ketika itu ini cerita Muse ke pegadaian dekat di gereja ini kan. Kemudian saya datang dan saya berkata, saya mau menebus emas saya 1 kilo. Apakah dengan mudah saya diberi? Saudara,
Karena itu penebusan terbatas itu tidak bisa menjadi berita semua orang. Orang akan tanya. Dan oknum yang akan tanya itu adalah oknum yaitu kuasa gelap. Tidak mungkin Pegadaian itu akan menyerahkan, oh ya Bapak dari mana? Saya pendeta Mukse, sudah pendeta Mukse lagi. Terus saya di situ di gereja itu. Cukupkah saya memberitahu saya orang sorga? Lalu kemudian Kristus mau untuk mengambil. Nggak boleh. Saudara, ini hebatnya karya Kristus, saudara. Penebusan ini hanya dikhususkan untuk harta milik pribadinya. Tentunya Pegadaian akan bertanya, mana surat kepemilikannya? Aku akan berikan. Saudara, surat gade itu sekarang ada di setan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tergadai. Dan setan akan mempertanyakan mana bukti kepemilikannya. Karena itu kata atonement, kata penebusan itu adalah kata yang luar biasa. Setiap orang akan menjadi miliknya ketika dia sadar bahwa dia itu sudah ditebus. Kalau dia tahu bahwa diri ditebus, maka dia sudah digadaikan kepada pegadai. Dan sekali lagi penebusan berkaitan dengan kepemilikan. Sekali lagi ya, penebusan yang terbatas berkaitan dengan kepemilikan. Milik sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus. Dengan darah yang mahal yang dikorbankan oleh sang domba Paskah yang lahir di palungan yang nanti akan mati di atas kayu salib dan akan bangkit pada hari ketiga. Itulah yang membuktikan bahwa setiap orang yang ditebus hanya orang yang dimiliki. Dimiliki bukan hari ini. Mungkin ada yang mengatakan Kristen Natal. Boleh juga, yang penting Anda ke gereja lah. Mendengar berita Natal Tuhan jamah. Tapi ketika kita mengerti bahwa kita adalah tebusan Allah. Kita adalah milik Kristus. Kepada kita lah Kristus mau berkarya. Dari lahir sampai mati. Kemudian bangkit demi tebusannya miliknya. Menjadi bukti kepemilikan kepada semua makhluk-makhluk sorga dan di bumi. Para malaikat dan roh-roh yang ada. Bukan hanya pada saat Natal sekarang. Tetapi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menginginkan kita ada. Bagaimana Musa dengan manusia jatuh di dalam dosa? Sesungguhnya sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan lebih dulu memiliki orang-orang miliknya. Orang-orang yang akan ditebus. Semua di dalam yaitu rancangan keselamatan yang sempurna. Yang tak bisa kita mengerti dengan kemampuan pemikiran kita sebagai orang berdosa. Karena penebusan sekali lagi hanya dikhususkan untuk umat pilihannya. Selamat kepada Bapak Oki dan kepada Ibu Heni. Dan kepada saudara-saudara sekalian yang sekarang ini mengaku di hadapan Tuhan. Bahwa aku milik Kristus. Kristus yang lahir, yang telah menebus aku. Yang telah menyelamatkan aku. Aku sebagai dombanya. Karena dia mengenal dombanya. Dan dombanya mengenal dia. Saudara, apa yang dilakukan oleh Kristus di dalam penebusannya? Seluruh karya yang dilakukan oleh Kristus hanya untuk tebusannya. Adalah karya yang sempurna. Di mana dia harus untuk menanggung semua hukuman dosa manusia. Orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang diselamatkannya, orang-orang yang datang dari Bapa. Mari saya akan mengajak melihat Yohanes 6 ayat 37-39. Mari kita lihat sama-sama. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal yang ke-6. Sekali lagi kita membicarakan penebusan terbatas adalah bahwa orang-orang yang ditebus adalah orang-orang yang menjadi miliknya. Nah, bukti kepemilikan dari mana? Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 37-39. Mari kita baca bersama-sama. 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku
akan datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan, sebab aku turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Kepada orang-orang yang diberikan oleh Bapa karya penebusan Kristus. Apa yang dilakukan Kristus dalam penebusannya? Menanggung dosa umatnya di atas kayu salib. Sehingga bukan kita yang dihukum, tetapi Kristus yang dihukum. Dan itulah yang disebut dengan yaitu penebusan yang sempurna dan berdaya aktif. Nah, itu efektif. Kalau efisien itu waktu, kalau efektif berdaya guna. Nah, itu efektif. Efisien soal waktu, tapi efektif itu soal daya guna. Nah, penebusan Kristus, orang-orang yang menjadi tebusan, karya Kristus itu menjadi karya yang sempurna, lengkap, tidak ada yaitu celah dan tidak ada cacat. Tidak ada peluang untuk kita tidak selamat. Kata tidak kubuang, kata tidak akan hilang, kata akan kubangkitkan. Itu menjadi kesempurnaan karya Kristus kepada orang yang ditebus, orang yang percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, yang menjadi tebusan buat kita. Karena itu kita disebut tebusan Allah, dan itulah yang akan menjadi sempurna di dalam diri kita. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang dibuang. Tidak akan ada yang mati, tetapi semua akan selalu disertai Tuhan, selalu dibimbing Tuhan, sampai kepada kehidupan kekal. Ini adalah sungguh berita Natal yang memberi kekuatan kepada orang percaya. Khususnya kepada orang-orang Kristen. Mari lakukanlah yang terbaik. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita, dalam Natal minggu pertama, persiapkan. Musa boleh enggak persiapkan lampu-lampu? So pasti harus boleh. Semu itu banyak bunga di rumah, ya. Beli ini, persiapan, beli ini. Kemudian dekorasi Natal semua, itu semu. Enggak boleh, yang penting kamu tebusan. Enggak juga boleh, tapi jangan fokus saudara. Dampak daripada seorang yang mengalami tebusan Tuhan, orang itu akan pulang dari tempat ini. Orang itu di dalam persiapan untuk nanti tanggal 25. Orang itu membendung rasa yang namanya joyfulness. Yaitu kepenuhan sukacita yang tidak akan pernah habis. Karena dia menyadari aku sudah selamat. Terima kasih Yesus. Kenapa kok Yesus bukan kok enggak yang lain? Ya itulah yang namanya anugerah. Seperti Pak Oki dan juga Bu Heni mendapatkan Kristus. Itu artinya mendapatkan keselamatan. Dan hari ini hidupmu bukan lagi hidup yang bebas. Tetapi khusus. Hidup yang kudus. Hidup yang khusus. Penebusan khusus. Caranya khusus. Untuk umat yang khusus. Maka hidup daripada umatnya adalah hidup yang khusus. Hidup yang spesial. Seperti seorang istri kepada suami. Yang dikatakan oleh yaitu kitab Amsal, bagaimana suaminya selalu mengatakan yaitu berbahagia. Setiap pagi bangun dan mengatakan kebahagiaan kepada istrinya. Demikian anak-anaknya merasakan baik. Kenapa? Karena seorang istri yang tahu dari sekian wanita yang mungkin menjadi kandidat istri suaminya, tapi dia yang terpilih dan dia mengkhususkan hidupnya kepada suaminya. Dia bangun pagi, dia berdoa sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dan dia kemudian mempersiapkan makanan buat suaminya. Dan mempersiapkan suaminya untuk bekerja. Dan setelah itu suaminya bekerja, dia mempersiapkan rumahnya. Dia menata dengan baik untuk menanti suaminya kembali. Saudara tahu gambaran itu? Apakah sang suami sudah melakukan hal yang khusus? Tidak juga. Tapi lumayan spesial karena telah memilih istri. Betapa Kristus sudah melakukan hal yang lebih itu dari itu. Apa yang dapat kamu lakukan? Mari kita khususkan hidup ini. Khususkan
untuk sebuah misi yang khusus. Bangun kembali hidupmu. Persiapkan di minggu Advent pertama ini. Bangun seperti seorang istri. Kita menanti kedatangan Tuhan. Bangun. Kita berdoa dengan Tuhan. Seperti menanti kedatangan Dia. Kita persiapkan ketika Dia nanti datang. Apa yang harus Dia dapatkan. Berikan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Persiapkan segala sesuatunya. Musa, apakah enggak sudah terlambat? Natal ini saya baru mengerti. Tidak ada yang terlambat. Ingat, penebusan Kristus sempurna. Tidak ada celah, tidak ada cacat. Siapa yang pakai cincin menikah? Ini gambaran kasih Kristus yang tidak pernah terputus. Anda tidak pernah terhilang di mata Tuhan. Anda tidak pernah terbuang di mata Tuhan. Tuhan punya rencana dan kehendaknya yang sempurna dalam hidupmu. Bangkit. Berikan yang terbaik. Fokuskan hidupmu kepada misi yang dilakukan oleh malaikat. Beritakanlah, yaitu kabar penebusan. Ada penebusan di dalam Yesus. Beritakanlah kepada semua orang. Kepada orang yang terdekat dengan kita dan kepada semua orang tentunya. Sekali lagi, kepada orang-orang yang ada di dalam doa saudara. Yang ada di dalam kandungan saudara seperti Maria. Bagaimana Musa saya bisa mengandung? Saudara harus belajar seperti Maria. Saudara harus taat. Saudara harus percaya firman Tuhan. Saudara harus percaya sepenuhnya ketika Tuhan berbicara firman Tuhan. Saudara harus percaya. Dan ketika saudara percaya ada tugas yang diberikan. Maka Roh Kudus akan menaungi saudara. Membungkus saudara seperti telur. Dia akan menaungi saudara. Menyelimiti saudara dengan kuasa Roh Kudus. Untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Dalam minggu ini ada banyak perkara-perkara yang Anda bisa persiapkan untuk memfokuskan diri kepada perbuatan yang baik yang dipersiapkan Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan mau supaya kita melakukannya. Mari yang terakhir kita baca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari kita baca Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tadi pagi dan hari ini saya setiap kali mendengar lagu Natal selalu emosi saya mulai diangkat Tuhan. Ya itulah yang namanya pujian sorga saudara ya. Efesus 2 saudara, ayo kita, boleh saya ajak berdiri semuanya sebagai satu komitmen dalam persiapan Natal. 1 minggu belum terlambat saudara. Saudara masih bisa melakukan misi khusus. Saudara masih bisa hidup khusus. Dari pagi sampai menjelang malam. Kapan Tuhanku datang? Siapkan saudara. Dan ketika Dia datang, Dia akan berkata, berbahagialah orang yang menyambut kedatanganku. Haleluya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini ada buatan diciptakan untuk yang Ia mau. Yang percaya katakan amin.